Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ibnu Rahman, NPM 1921911188 dari Penjas 2E. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori belajar mengajar motorik. Belajar gerak tidak terlepas dari pengertian belajar pada umumnya. Tetapi dalam belajar gerak mengandung karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut berhubungan dengan domain tujuan belajar yang menjadi sasarannya, yaitu mengangkut penguasaan keterampilan dan gerak tubuh. Belajar gerak adalah pelajaran pola-pola gerak keterampilan tubuh. Proses pelajarannya melalui pengamatan dan mempraktekkan pola-pola gerak yang dipelajari. Selanjutnya, dalam pelaksanaan belajar gerak harus direncanakan dengan baik, disusun secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan belajar gerak yang baik, maka siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai yang dimaksud dengan pengalaman belajar. Menurut ilmuwan berkata, yaitu menurut Rusli Lutan Adang Suherman tahun 2000 adalah berkata, seperangkat kejadian yang berisikan aktivitas dan kondisi belajar untuk memberi struktur terhadap pengalaman siswa dan kejadian tersebut terkait untuk tercapainya tujuan. Yang selanjutnya, bentuk atau konsep gerak. Dalam mengkaji keterampilan motorik, salah satunya dapat dilakukan melalui karakteristik setiap gerakan. Berdasarkan kesamaan karakteristik yang ditemukan, maka dilakukan klasifikasi motorik pada pola-pola gerak tertentu. Keterampilan motorik dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang, dan hampir setiap ahli menyusun klasifikasi keterangan motorik berdasarkan sudut pandang masing-masing. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Klasifikasi keterampilan motorik ditinjau berdasarkan kecermatan gerak. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama keterampilan motorik dasar atau bisa disebut gross motor skill, dan yang kedua keterampilan motorik halus atau bisa disebut fine motor skill. Yang selanjutnya keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik kasar yaitu keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luasnya pengumuman otot-otot dalam tubuh. Misalnya berlari, berloncat, memukul, dan sebagainya. Keterampilan motorik berkaitan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh. Keterampilan ini biasanya melibatkan seluruh otot tubuh, sehingga hampir ke semua keterampilan olahraga dapat dipertimbangkan sebagai kelompok keterampilan motorik kasar. Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, diantaranya kegiatan olahraga yang memiliki keterampilan motorik kasar, terdapat aktivitas yang bersifat halus, seperti waktunya menyesuaikan diri atau timing. Untuk ketepatan gerak, untuk ketepatan gerak. Selanjutnya, gerak halus.
Gerak halus merupakan suatu rangkaian kontinu yang turut mendukung keterampilan gerak kasar. Namun, ciri khusus keterampilan gerak kasar yang berhubungan dengan otot-otot besar tetapi mendominasi kegiatan ini. Selanjutnya keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus yaitu keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. Sebagai contoh, keterampilan menarik pelatuk senapan, keterampilan melepaskan anak panah pada cabang olahraga, panahan dan sebagainya. Keterampilan gerak halus lebih menunjukkan kepada kualitas gerak yang lembut. Pada gerak ini, aktivitas tubuh lebih terbatas pada ketelitian respondasi sebagai stimulus. Kunci keberhasilan keterampilan motorik halus ini salah satunya ditentukan oleh koordinasi neurovaskular, terutama untuk gerak-gerak yang berhubungan dengan ketepatan dan sering bertautan dengan koordinasi mata tangan. Keterampilan motorik halus ini ada kalanya murni terjadi berbentuk keterampilan motorik halus seperti main gitar, memetik dan sebagainya. Namun tidak jarang juga muncul di sela-sela keterampilan motorik kasar seperti yang terjadi pada loncat indah, selam irama dan sebagainya. Selanjutnya ranah gerak. Kata ranah yaitu keterampilan terjemah dari kata domain yang dapat diartikan sebagai bagian atau unsur. Kawasan psikomotor yang akan dikemukakan pada kesempatan ini bertitik tolak dari klasifikasi gerak yang ditemukan oleh Harrow pada tahun 1972. Selanjutnya ada yang membedakan gerakan tubuh manusia menjadi 6 klarifikasi, yaitu yang ke-1 gerak refleks, yang kedua gerak dasar fundamental, yang ketiga kemampuan perseptual, yang keempat kemampuan fisik, yang kelima keterampilan, dan yang terakhir komunikasi non-diskutif. Yang selanjutnya klarifikasi tersebut yang barusan disampaikan merupakan satu kesatuan yang membentuk gerakan tubuh manusia yang merupakan suatu urutan mulai dari gerakan yang dibawa sejak lahir sampai dengan gerakan pada tingkat yang paling tinggi yang dapat dilakukan oleh manusia. Dan yang kedua, gerak refleks adalah respon gerak atau aksi yang terjadi tanpa kemauan secara sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak, yang terdiri dari 3 kelompok yang meliputi gerak lokondor dan gerak non lokondor dan gerak manipulatif. Yang ketiga, kemampuan fisik, yaitu kemampuan memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ketahanan, kekuatan, kelentukan, dan kelincahan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam
pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.